22 nama kerajaan di Indonesia dengan sejarah raja-rajanya. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada tahun 400 di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja-raja yang memerintah ialah 1. Kudungga, Raja pertama. 2. Aswawarman. 3. Mulawarman. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu, didirikan pada tahun 450 di Jawa Barat. Raja yang memerintah ialah Purnawarman. 3. Kerajaan Kaling. Kerajaan Kaling didirikan pada tahun 674 di Jawa Tengah. Raja yang memerintah ialah Ratu Sima. Beliau menghendaki agar rakyatnya benar-benar menjadi orang yang jujur. Pendeta yang terkenal ialah Jana Badra. 4. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 di Sumatera. Kerajaan Buddha. Guru agama Buddha yang terkenal ialah Sakyakirti. Raja-raja yang memerintah adalah 1. Srijaya Naga. 2. Balaputra Dewa. 3. Sri Sanggrawijaya Tunggawarman. Sebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya antara lain: serangan Raja Kolamandala dari India, serangan Raja Kertanegara dari Singasari. 5. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu berdiri hampir bersamaan dengan kerajaan Sriwijaya. Tetapi pada tahun 692 kerajaan ini telah dikuasai Sriwijaya. 6. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu berdiri di Jawa Tengah dengan ibu kota Medangkamulan. Raja-raja yang memerintah ialah Sana Sanjaya, bergelar Rakai Mataram Ratu Sanjaya. Rakai Panangkaran, bergelar Syailendra Sri Maharaja Diah Pancapana Rakai Panangkarana. Setelah pemerintahan Rakai Panangkaran, Mataram pecah menjadi dua. Sebagian memeluk agama Buddha, sebagian memeluk agama Hindu. Syailendra Buddha berkuasa di Jawa Tengah Selatan. Syailendra Hindu berkuasa di sekitar pegunungan Dieng. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, Mataram dipersatukan kembali. Raja-raja selanjutnya ialah Rakai Pikatan. Balitung, bergelar Rakai Watukura. Daksa, Tulodong, Wawa, Empu Sendok. 7. Kerajaan Wangsa Isyana. Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Syailendra ke Jawa Timur pada tahun 929. Kemudian membentuk Wangsa baru yaitu Wangsa Isyana. Raja-raja yang memerintah ialah Empu Sendok bergelar Maharaja Rakyat Hindo Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa, Sri Isyana Tunggawijaya, Makutha Wangsawardhana. Dharma Wangsa, bergelar Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa. Airlangga, bergelar Sri Maharaja Rakyat Halus Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Tahun 1401 Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua. Tugas pembagian diserahkan kepada Empu Barada, yaitu Jenggala atau Singasari, dengan ibu kota di Kahuripan. Panjalu atau Kediri, dan agen ibu kota di Daha. 8. Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala diperintah oleh Raja Mapanji Garasakan. Kerajaan Kediri diperintah Raja Sri Samarawijaya. Perebutan kekuasaan antara Jenggala dan Kediri berlangsung sampai tahun 1502. Selanjutnya selama lebih kurang setengah abad kedua kerajaan tersebut tidak disebut lagi dalam sejarah. Tahun 1117 kerajaan ini tampil lagi dengan rajanya, Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Kameswara Jayabaya, bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya. Masa ini, kitab Baratayuda digubah oleh Empu Sedah dan dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Empu Sedah meninggal sebelum kitabnya selesai. Empu Panuluh juga menulis buku Hariwangsa dan Gatut Kacasraya. Sri Aryaswara Kameswara, bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawarata. Pujangga yang terkenal pada masa itu ialah Empu Tanakung, dengan hasil karyanya Wirasancaya dan Lobdaka. Empu Darmaja, dengan hasil karyanya Semaradahana.
Kerajaan Kediri tamat riwayatnya pada tahun 1222 karena ditaklukkan oleh Ken Arok. 9. Kerajaan Bali. Raja Wangsa Warmadewa. Salah satu wangsa yang terkenal memerintah di Bali ialah Wangsa Warmadewa. Rajanya yang terkenal adalah Sri Chandrabhaya Singka Warmadewa. Udayana bergelar Darmoyana Warmadewa. Udayana berputra 3 orang, yaitu pertama Airlangga, yang menjadi menantu Raja Dharma Wangsa dan kemudian menjadi raja di Kahuripan, Kerajaan Wangsa Isyana. Kedua, Marataka, yang menggantikan Udayana, tetapi tidak terkenal. Ketiga, anak bungsu, yang menggantikan tahta Marataka, tahun 1049. Dari pemerintahan anak bungsu ditinggalkan 28 buah prasasti singkat, yang antara lain ditemukan di Gua Gajah, Gunung Kawi, Tampak Siring, Gunung Panulisan, dan Syangit. 10. Kerajaan Singasari. Riwayat dan pemerintahan Ken Arok serta Raja Singasari terdapat dalam buku para Raton dan Negara Kertagama. Raja yang memerintah ialah 1. Ken Arok. Setelah membunuh Akuwu Tumapel dan Tunggul Ametung, menaklukkan kerajaan Kediri tahun 1222 di Gantar. Ken Arok sebagai pendiri dan raja pertama di Singasari bergelar Sri Rangga Raja Sasang Amurwa Bumi, kemudian keturunannya terkenal dengan sebutan Wangsa Rajasa. 2. Anusapati, anak Tunggul Ametung, Ken Dedes. Setelah membunuh Ken Arok, ayah tirinya, dengan menyuruh seorang pengalasan budak. 3. Tohjaya, anak Ken Arok dan Ken Umang. Setelah membunuh Anusapati, tahun 1248 timbul pemberontakan yang dilancarkan oleh 4. Ranggawuni, anak Anusapati, dan Mahisa Campaka, anak Mahisa Wongateleng atau cucu Ken Arok, Ken Dedes. Ranggawuni bergelar Sri Jaya Wisnuwardana tahun 1248 sampai tahun 1268. Wisnuwardana memerintah Singasari bersama Mahisa Campaka sebagai Ratu Anggabaya, yaitu pejabat tinggi yang bertugas menanggulangi bahaya yang mengancam kerajaan. Gelarnya Narasingamurti. Kertanegara bergelar Sri Maharaja di Raja Sri V. Kertanegara tahun-tahun 1269 sampai tahun 1292. Merupakan Raja Singasari yang terbesar. Tahun 1275 dikirimnya ekspedisi Pamalayu. Daerah yang ditaklukkannya antara lain Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura, Kalimantan Barat Daya, dan Gurun, Maluku, serta mengadakan hubungan persahabatan dengan Jaya Singawarman Raja Campa. Tahun 1292 ditaklukkan oleh Jaya Katwang dari Kediri. 11. Kerajaan Majapahit. 1. Kertarajasa Jayawardana, tahun 1292 sampai tahun 1309. Didirikan oleh Raden Wijaya, anak Lembutai atau cucu Mahisa Campaka, pada tahun 1292 setelah memperdayai bala tentara Kubilai Khan dari Cina yang bermaksud menghukum Raja Jawa yang telah menghina utusannya, yaitu Mengki pada masa pemerintahan Kertanegara di Singasari. Karena Kertanegara telah dihancurkan oleh Jaya Katwang dari Kediri, maka bala tentara Kubilai Khan menghancurkan Kediri, yang selanjutnya atas siasat Raden Wijaya dibantu oleh Arya Wiraraja. Bala tentara Cina dapat dihancurkan oleh Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya memperistri 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribhuwana sebagai permaisuri, Gayatri, yang kemudian menurunkan Raja Majapahit, Narendra Duhita, Prasnaparamita. Tahun 1309 Raja Kertarajasa wafat, meninggalkan 3 orang putra. Jayanegara dari permaisuri, Srigitarja dari Gayatri, kemudian menjadi Bre Kahuripan. Diawiyat dari Gayatri, kemudian menjadi Bre Daha. 2. Srijayanegara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Jayanegara menggantikan ayahandanya dengan gelar Srijayanegara. Timbul pemberontakan, yaitu pemberontakan Ranggalawe dari Tuban.
Pemberontakan Sora pada tahun 1311. Pemberontakan Nambi pada tahun 1316. Pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Ibu kota Majapahit berhasil diduduki dan Raja Jayanegara mengungsi ke desa Bedander dikawal oleh 15 orang pengawal setia, pasukan Bayangkari, di bawah pimpinan Gajah Mada. Atas usaha Gajah Mada, ibu kota dapat direbut kembali dan kembali Sriwijaya Negara bertahta. Atas jasanya Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan dan kemudian Kediri. Dalam pemerintahan yang Raja Jayanegara menggunakan lambang Minatwaya, 2 ekor ikan. 3. Tribuana, tahun 1328 sampai tahun 1350. Jayanegara wafat tidak meninggalkan putra. Maka Gayatri atau Raja Patni berhak menjadi raja. Karena Gayatri telah menjadi biksuni, pendeta agama Buddha, maka diwakilkan kepada Sri Gitarja Brekahuripan yang bergelar Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardana. Timbul pemberontakan Sadeng, yang dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Karena jasanya pada tahun 1331 Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri, yang pada saat pelantikannya mengucapkan Sumpah Palapa. Tahun 1350 Gayatri atau Raja Patni wafat. Tribuana yang mewakilkannya menyerahkan kekuasaannya pada anaknya yang bernama Hayamuruk. 4. Raja Sanegara, tahun 1350 sampai tahun 1389. Hayamuruk naik tahta pada usia 16 tahun. Bergelar Raja Sanegara, merupakan raja terbesar dalam sejarah Majapahit dengan Gajah Mada sebagai Mahapatih. Kekuasaannya meliputi seluruh kepulauan Nusantara, bahkan masih ditambah dengan Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Karya sastra yang terkenal diantaranya Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Sutasoma atau Purusada Santa dan Arjuna Wijaya karya Empu Tantular. Tahun 1364 Gajah Mada wafat, kedudukannya diganti oleh 4 orang menteri. Tahun 1389 Hayamuruk wafat. 5. Wikramawardhana, tahun 1389 sampai tahun 1429. Raja Hayamuruk dengan permaisuri hanya mempunyai seorang putri yaitu Kusumawardhani yang selanjutnya memerintah bersama suaminya Wikramawardhana yang masih saudara sepupunya Brewirabumi. Anak dari selir diberi kekuasaan memerintah daerah Belambangan. Merasa tidak puas dan merasa lebih berhak atas tahta Majapahit. Tahun-tahun 1401 sampai tahun 1406 timbul perang saudara antara Brewirabumi dan Wikramawardhana. Brewirabumi gugur. Perang Paregrek. Tahun 1429 Wikramawardhana wafat. Majapahit telah menjadi kerajaan kecil akibat dari satu persatu daerahnya melepaskan diri. Tahun 1478 Batara Prabu Girindrawardhana Raja Daha merebut Majapahit dari Raja Kertabumi. Raja Majapahit yang terakhir. 12. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam Nusantara yang pertama. Terletak di Aceh Utara, sekarang masuk dalam Kabupaten Losumawe. Berdiri di abad 13. Rajanya adalah 1. Sultan Malik Al-Saleh Yahun 635 Hijrah atau 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad bergelar Sultan Malik Al-Tahir. 13. Kerajaan Demak. Raden Patah, tahun 1500 sampai tahun 1518. Pada awal 1500 seorang bupati Demak yang memeluk agama Islam, yaitu Raden Patah, melepaskan diri dari Majapahit. Dibantu para ulama, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak. Selanjutnya Demak berkembang menjadi pusat perkembangan Islam. Tahun 1511 hubungan Demak dengan Malaka terputus karena Malaka dikuasai oleh Portugis. Tahun 1513 armada Demak di bawah pimpinan Unus menyerang Malaka tetapi gagal. Pati Unus, tahun 1518 sampai tahun 1521. Patu Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lord, hanya 3 tahun menjadi raja. Sultan Trenggana, tahun 1521 sampai tahun 1546.
Sultan Trenggana adalah menantu Pati Unus. Tahun 1522 mempercayai seorang ulama dari Pasai, Valetehan, untuk memimpin armada Demak merebut Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon dari Pajajaran. Tahun 1546 Sultan Trenggana gugur dalam usahanya menaklukkan Pasuruan. Setelah itu timbul perebutan kekuasaan antara Sunan Prawata, Pitra sulung Sultan Trenggana, dengan Pangeran Sekar, adik Sultan Trenggana. Sunan Prawata naik tahta setelah membunuh Pangeran Sekar. Tak lama kemudian Sunan Prawata dibunuh oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar. 14. Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana, berhasil membinasakan Arya Penangsang atas bantuan Kiai Ageng Pemanahan. Jaka Tingkir naik tahta bergelar Adiwijaya dan memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Kerajaan Pajang tidak lama berdiri. Setelah Sultan Adiwijaya wafat terjadi perebutan kekuasaan. Arya Pangiri, anak Sunan Prawata, mencoba merebut, digagalkan Pangeran Benawa, anak Sultan Adiwijaya, dibantu Sutawijaya, anak Kiai Ageng Pemanahan. Pangeran Benawa merasa tidak sanggup menggantikan ayahandanya, maka menyerahkan kekuasaan kepada Sutawijaya, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram. 15. Kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya yang lebih dikenal dengan Panembahan Senapati. Panembahan Senapati wafat tahun 1601. 16. Kerajaan Banten. Setelah Valetehan merebut Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, maka dialah yang menguasainya. Karena di Demak timbul perebutan kekuasaan, maka pada tahun 1522 Valetehan menyerahkan Banten kepada putranya Hasanuddin sebagai raja Banten yang pertama, dan Valetehan memusatkan perhatiannya pada agama Islam di Gunung Jati, Cirebon. Raja-raja yang lain ialah 1. Pangeran Yusuf, 1570. 2. Maulana Muhammad, baru berusia 9 tahun. Tahun 1596 gugur dalam usahanya menyerang Palembang. 3. Abdul Mufakir, baru berusia 5 tahun. Pemerintahan dikendalikan oleh Mangku Bumi Jaya Negara. 17. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka tidak terletak di kawasan Nusantara. Raja-raja yang lain ialah 1. Paramisora, Tayarian dari Majapahit yang telah masuk Islam berganti nama Sultan Iskandar Shah. 2. Sultan Mansur Shah. 3. Sultan Mahmud Shah. Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. 18. Kerajaan Aceh. Pada awal abad 16 masih merupakan kerajaan kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Pedir. Raja-rajanya ialah 1. Sultan Ibrahim Aceh melepaskan diri dari Kerajaan Pedir. Aceh semakin maju karena Malaka dikuasai Portugis, sehingga pedagang Islam dari Arab dan Gujarat mengalihkan perdagangannya ke Aceh. 2. Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1639. Pada pemerintahannya Aceh mencapai puncak kejayaannya. 19. Kerajaan Ternate. Berdiri kira-kira abad ke-13 abad 14 Ternate menjadi kerajaan Islam masa pemerintahan Sultan Babullah. Ternate mencapai puncak kejayaan. Tahun 1575 Sultan Babullah mengusir Portugis dari Maluku. Babullah bergelar yang di Pertuan di 72 pulau, meluaskan wilayahnya sampai Filipina. 20. Kerajaan Tidore. Merupakan kerajaan Islam di Maluku. Sempat diadu domba oleh Portugis dan Spanyol untuk berselisih dengan Kerman Ternate, tetapi berbalik kembali bahkan bersama-sama mengusir bangsa Portugis dari Maluku. Rajanya yang terkenal adalah Sultan Nuku yang gigih berjuang mengusir Belanda. Wilayahnya meliputi Halmahera, Seram, Kai, sampai Papua. 21. Kerajaan Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Tailo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Tailo atau Makassar dengan ibu kota Sombaopu. Sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Raja-rajanya ialah 1.
Raja Goadeng Manridia dengan gelar Sultan Alauddin. Mangkubuninya adalah Raja Tailokaraeng Matoaja bergelar Sultan Abdullah. 2. Sultan Hasanuddin. Masa pemerintahannya mencapai puncak kejayaan. 22. Kerajaan Banjar. Dengan bantuan Kerajaan Demak, abad ke-16 Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan menaklukkan Daha, sebuah kerajaan di pedalaman Kalimantan. Banjar adalah kerajaan Islam, dengan rajanya Raden Samudera yang telah masuk Islam berganti nama Sultan Suryanullah. Itulah 22 nama kerajaan di Indonesia. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa like dan subscribe.